Isolasi mikroba. Isolasi mikroorganisme adalah suatu usaha untuk menumbuhkan mikroba di luar dari lingkungan alamiahnya. Pemisahan mikroorganisme dari lingkungan ini bertujuan untuk memperoleh biakan bakteri yang sudah tidak bercampur lagi dengan bakteri lainnya yang disebut biakan murni. Prinsip dari isolasi mikroba adalah memisahkan suatu jenis mikroba dengan mikroba lainnya yang berasal dari campuran bermacam-macam mikroba. Hal ini dapat dilakukan dengan menumbuhkannya dalam media padat. Sel-sel mikroba akan membentuk koloni yang tetap pada tempatnya. Bakteri mudah ditemukan di air, udara, dan tanah. Mereka hidup dalam suatu koloni, baik bersimbiosis, bebas, ataupun parasit pada makhluk hidup. Jumlah bakteri di alam sangat melimpah dengan keragaman yang sangat tinggi. Cara inokulasi bakteri. Pertama, pada sampel air. Ambil air keran dalam wadah, siapkan cotton bud yang sudah disterilkan. Kemudian, celupkan cotton bud dalam sampel air tadi. Lalu, oleskan di atas permukaan media padat. Kedua, pada sampel tanah, ambil tanah pada bagian kedalaman tertentu. Larutkan tanah dengan NaCl fisiologis, biarkan tanah mengendap. Setelah mengendap, ambil cotton bud, celupkan pada cairan sampel tanah, jangan diaduk, lalu oleskan pada media agar. Ketiga, pada sampel udara. Penanaman dilakukan dengan membuka media dan membiarkannya terbuka di ruangan. Kalau bisa, di luar ruangan selama 10 menit. Setelah 10 menit, tutup kembali media. Inkubasi dilakukan di dalam kardus atau wadah dalam kondisi terbalik di suhu ruangan 5-7 hari. Sebelum memulai langkah kerja, siapkan alat dan bahan. Pada bahan digunakan 100 gram toge, larutan NaCl, air steril, cotton bud, agar-agar, glukosa atau gula. Lalu, alatnya ada panci, saringan, dan wadah yang telah steril. Dilanjutkan ke langkah kerjanya. Pertama, toge yang telah dicuci bersih direbus dengan air steril sebanyak 500 ml hingga mendidih. Setelah mendidih, saring ke dalam wadah dan diambil air rebusannya. Kemudian, campur air rebusan dengan 100 gram gula, lalu tambahkan 100 gram nutrien agar ke dalam air rebusan toge dan dimasak hingga homogen. Setelah mendidih, tuang pada masing-masing wadah untuk diinokulasi.
terakhir, biarkan media padat. Selanjutnya dilakukan inokulasi bakteri dengan menggunakan sampel tanah. Diambil tanah pada kedalaman tertentu, kemudian disiapkan larutan NaCl. Pertama, masukkan tanah ke dalam NaCl fisiologis tadi, kemudian diaduk dan dibiarkan hingga mengendap. Selagi menunggu tanah tadi mengendap, kita buat media dengan sampel air keran. Diambil air keran dalam wadah, siapkan cotton bud yang sudah disterilkan, kemudian celupkan cotton bud dalam sampel tadi, lalu oleskan di atas permukaan media padat. Terakhir ditutup dengan rapat. Setelah tanah mengendap, diambil cotton bud dan dicelupkan pada cairan sampel tanah tadi, jangan diaduk, kemudian dioleskan pada media agar secara berliku, lalu ditutup hingga rapat. Inokulasi terakhir menggunakan sampel udara. Penanaman dilakukan dengan membuka media dan membiarkan terbuka di luar ruangan selama 10 menit. Setelah 10 menit, tutup kembali media. Inkubasi dilakukan di dalam kardus, wadah dalam kondisi terbalik di suhu ruangan selama 5-7 hari. Alat dan bahan yang digunakan ialah gula, NaCl, potongan bengkoang, air steril, agar-agar, wadah steril, dan panci. Langkah kerjanya, yang pertama, rebus air hingga mendidih dan masukkan potongan bengkuang. Tunggu beberapa saat. Kemudian, tiriskan potongan bengkuang untuk diambil air rebusannya. Air rebusan tadi ditambahkan dengan gula, garam, dan agar-agar. Diaduk hingga homogen. Panaskan kembali hingga mendidih dan selanjutnya tuang ke masing-masing wadah steril, tunggu hingga padat. Setelah padat, dilakukan inokulasi dengan air keran dengan mengoleskan air keran menggunakan cotton swab pada media. Dioleskan secara berliku. Lalu tutup dengan rapat. Kemudian inokulasi dengan tanah, yaitu dengan mengoleskan tanah pada media menggunakan cotton swab. Berikut ini merupakan pembahasan mengenai praktikum kami yang berjudul isolasi bakteri air, udara, tanah menggunakan media alami. Media alami yang kami gunakan ialah bengkoang dan tauge. Sampel
sampel yang kami gunakan pada praktikum kali ini ialah sampel dari air keran, tanah, dan udara. Nah, pada tanah melarutkan tanah ini menggunakan NaCl fisiologis. Kemudian sampel-sampel tersebut diinkubasi dalam tabung tertutup. Koloni dan jumlah bakteri yang terbentuk pada sampel air keran dengan menggunakan media tauge itu lebih banyak daripada media bengkoang. Pada sampel udara, koloni dan jumlah bakteri pada media tauge juga lebih banyak daripada media bengkoang. Nah, begitu juga dengan sampel tanah yang dilarutkan dengan NaCl fisiologis tersebut. Dapat dilihat bahwa jumlah koloni yang terbentuk berbeda-beda pada setiap media yang digunakan, yang artinya pada masing-masing media memiliki kandungan nutrisi yang berbeda-beda. Kesimpulan dari hasil pengamatan ini yakni media tauge ini memiliki kandungan nutrisi yang lebih tinggi untuk pertumbuhan bakteri daripada media bengkoang. Nah, demikianlah video praktikum kami kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih sudah menonton.